Suku Jawa menjadi salah satu suku terbesar dengan jumlah populasi penduduk mencapai 95 juta jiwa atau sekitar 40,22% dari populasi manusia yang ada di Nusantara. Suku yang memiliki banyak keunikan di bidang budaya, bahasa, dan kuliner khasnya ini sangat terkenal dengan sifat dan tutur katanya yang halus. Selain bertempat tinggal di Pulau Jawa dan pelosok Indonesia, ternyata suku Jawa telah mendiami seluruh wilayah yang ada di dunia. Dalam segi peradaban, suku Jawa termasuk suku yang maju. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya peninggalan kerajaan-kerajaan besar yang berada di tanah Jawa. Peninggalan tersebut masih dapat kita temui hingga saat ini. Salah satunya Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut, Candi Singosari, dan sebagainya. Walaupun suku Jawa telah tersebar di seluruh Nusantara, namun banyak orang yang tak tahu bagaimana sejarah dan asal-usul suku Jawa. Banyak yang bertanya-tanya, apakah suku Jawa berasal dari nenek moyang asli pribumi atau mereka berasal dari pendatang? Pada kesempatan ini, Salam Satu Vena akan mengulas beberapa teori yang menjelaskan asal-usul suku Jawa. Teori pertama lahir dari seorang arkeolog bernama Eugen Dubos, seorang ahli anatomi yang berasal dari Belanda. Dirinya mengklaim telah menemukan sebuah fosil manusia purba Homo erectus. Fosil ini ditemukan di Trinil pada tahun 1891. Setelah penemuan itu, dilakukanlah perbandingan antara DNA fosil kuno tersebut dengan suku Jawa masa kini. Hasilnya, DNA tersebut tidak memiliki perbedaan jauh dengan suku Jawa masa kini. Hal itu juga diperkuat dengan ditemukannya fosil manusia purba, yaitu Pithecanthropus erectus. Sehingga dari hasil tersebut, para arkeolog menyimpulkan bahwa nenek moyang suku Jawa berasal dari penduduk pribumi. 2. Suku Jawa menurut sejarawan. Menurut seorang sejarawan, von Heijgelderen menyebutkan bahwa asal mula suku Jawa itu akibat migrasi penduduk secara besar-besaran dengan menggunakan perahu cadik dari daerah Tiongkok atau Yunan ke Kepulauan Nusantara. Ini disebutkan terjadi pada zaman Neolitikum atau 2000 sebelum Masehi sampai zaman Perunggu 500 sebelum Masehi. Pernyataan itu diperkuat dengan salah satu sejarawan bernama Dr. Herken yang menyebutkan berdasarkan penelitiannya di tahun 1899 bahwa bahasa daerah di Indonesia mirip satu sama lain. Hasil dari itu Ken menarik kesimpulan bahwa bahasa tersebut akar dari rumpun yang sama, yaitu Austronesia. Maka hal inilah yang membuat Gelderen yakin bahwa suku Jawa tidak berasal dari masyarakat pribumi asli, melainkan dari pendatang. 3. Teori tulisan kuno India. Menurut teori tulisan kuno India disebutkan bahwa zaman dahulu beberapa pulau di Nusantara termasuk Pulau Jawa adalah tanah yang menyatu dengan daratan Asia dan Australia. Akan tetapi pada saat itu terjadi musibah yang mana permukaan air laut naik, sehingga hal itu membuat Pulau Jawa dan beberapa pulau lainnya terpisah. Teori tulisan kuno ini juga menyebutkan bahwa orang yang pertama kali yang datang dan mendiami dataran Pulau Jawa adalah Haji Saka. Di
Dikisahkan Aji Saka adalah seorang pengembara yang berasal dari India. Waktu itu Aji Saka datang bersama para pengikutnya. Setelah menemukan Pulau Jawa, Aji Saka dan para pengikutnya menetap dan melahirkan cikal bakal orang Jawa, sehingga hal itu menjadikan mereka sebagai nenek moyang dari suku Jawa. 4. Menurut Babad Jawa Kuno. Dalam babad ini diceritakan dulu ada seorang pangeran dan pengikutnya yang tersisihkan yang berasal dari kerajaan Kling. Hal tersebut merupakan akibat dari perebutan kekuasaan, sehingga pangeran itu membuka lahan baru di sebuah pulau terpencil, hingga sampailah mereka di Pulau Jawa. Lambat laun mereka mendirikan sebuah pemukiman di Pulau Jawa. Selain itu, mereka juga mendirikan sebuah kerajaan yang diberi nama Japacekwara. Keturunan pangeran inilah yang dianggap sebagai nenek moyang suku Jawa.